Halo sahabat Ferdinand Vlog, selamat datang di channel Ferdinand Vlog. Dalam video kali ini, saya akan ekspos sebuah ide atau gagasan anak muda dalam mempertahankan budaya membaca bagi anak-anak sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, bahkan bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Ini adalah salah satu cara memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang ada untuk kepentingan bersama. Bagi saya dan mungkin juga bagi teman-teman, ini adalah ide yang luar biasa. Alasannya, karena ide ini merupakan bentuk keresahan anak muda akan budaya membaca buku fisik di luar sekolah yang hampir punah di negara ini. Akhirnya, keresahan itu membawa mereka mencari solusi agar budaya membaca buku tetap diwariskan secara turun-temurun tanpa harus pergi ke perpustakaan umum atau rumah baca lainnya. Ide seperti apakah itu? Silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, karena di dalam video ini dijelaskan secara detail tentang manfaat dari aplikasi tersebut sekaligus dengan tutorialnya. Kita langsung saja. Judulnya itu pengembangan aplikasi Slim perpustakaan untuk server lokal ya. Yang di sini ada tahapan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah pengenalan aplikasi Slim sebagai aplikasi open source. Yang kedua, persiapan aplikasi pendukung. Yang ketiga itu instalasi Slim dan konfigurasi. Yang keempat adalah konfigurasi PC, mikrotik, dan access point. Kita langsung saja pada tahapan yang pertama. Sebelum kita menginstal aplikasi Slim atau mengkonfigurasi, kita harus tahu dulu apa itu aplikasi Slim. Yang pertama itu yang perlu kita ketahui adalah apa itu open source. Jadi di sini dijelaskan open source adalah sumber terbuka dari pengembang yang tidak dikoordinir dalam suatu organisasi. Jadi ketika teman-teman memiliki source code yang teman kembangkan, itu teman-teman bisa sharing, nanti bisa dikembangkan lagi. Itu secara singkat lah penjelasan tentang open source. Lalu yang kedua, kita harus tahu dulu Slims. Jadi di sini Slims itu adalah kepanjangan dari Senayan Library Management System yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa Slims itu dikembangkan oleh Senayan Developer, lalu diakuisisi oleh Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut. Pada tahapan yang kedua, sebelum kita menggunakan Slims, kita harus tahu dulu apa keuntungan kita menggunakan Slims. Yang pertama itu Slims adalah aplikasi free lisensi atau gratis. Jadi di sini aplikasi ini adalah aplikasi gratis, sama seperti definisi open source. Jadi siapapun yang bisa mengembangkan aplikasi ini nantinya itu boleh merubah source code yang ada ataupun mengganti tampilan dan sebagainya, itu bebas selagi tidak untuk kepentingan komersil. Yang kedua itu bisa dikembangkan secara offline dan menghemat biaya waktu dan tempat. Jadi kita lanjut pada tahapan yang poin yang kedua ya, keuntungan menggunakan Slims ya. Jadi yang kedua di sini bisa dikembangkan secara offline dan menghemat biaya waktu dan tempat. Jadi di sini aplikasi ini bisa inilah yang akan kami jabarkan nanti ya, kegunaan dari aplikasi ini untuk offline. Yang ketiga, Slims bisa dikembangkan untuk sekolah dasar, menengah,
perguruan tinggi dan untuk perpustakaan umum. Jadi di sini semua orang yang bisa mengembangkan aplikasi ini atau mau menggunakan, baik itu sekolah dasar, SMP, SMA dan perguruan tinggi, dan untuk umum juga bisa menggunakan aplikasi Slims. Kita lanjut pada poin keuntungan yang keempat, itu bisa dikembangkan secara online dengan biaya yang terjangkau. Jadi di sini aplikasi Slims juga sudah banyak bisa kita hosting di website atau berbasis cloud ya. Jadi biayanya juga cukup terjangkau. Jadi teman-teman hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar 200 ribuan ya untuk membeli web hosting. Nanti aplikasi itu bisa langsung dikonfigurasi. Kita lanjut pada bahasan selanjutnya. Jika ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan dari Slims, kompatibilitas terhadap browser yang kurang baik dan direkomendasikan menggunakan Mozilla Firefox. Jadi di sini jika di sini adalah kekurangan yang pertama ya, karena Slims dikembangkan oleh open source, ada kekurangannya yaitu teman-teman jika ingin membuka Slims direkomendasikan menggunakan Mozilla Firefox. Itu adalah kekurangannya. Jika menggunakan Chrome ataupun Microsoft Edge mungkin akan ada beberapa layout yang tidak sesuai pada tepatnya ya. Itulah yang kekurangan yang pertama. Kita lanjut pada poin yang kedua. Kekurangan yang kedua, akan riskan terhadap plagiarisme terhadap karya tulis orang lain ya. Ini maksudnya di sini adalah aplikasi Slims ini dapat menyertakan e-book pada perpustakaannya, sehingga orang-orang yang sudah menjadi anggota dalam aplikasi tersebut dapat mendownload e-book tersebut, sehingga rentan sekali akan ada plagiarisme atau plagiat ya terhadap karya tulis. Oke, kita lanjut pada bahasan selanjutnya. Menjalankan aplikasi ini kita memerlukan beberapa aplikasi pendukung. Yang pertama itu SAM atau Apache Server namanya. Yang kedua itu ada web browser ya, di sini kita rekomendasikan Mozilla. Yang ketiga adalah aplikasi Winbox untuk proses nanti terkoneksi ke jaringan lokalnya ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk pada tahapan instalasi. Yang pertama teman-teman harus mendownload dulu file Slims pada website di sini di slims.web.id. Setelah teman-teman mendownload filenya, teman-teman dapat menyimpannya di file SAM yaitu pada htdoc. Setelah menyimpan pada htdoc, lalu teman-teman dapat mengkonfigurasi database. Lalu yang tahap yang terakhir itu setelah mengkonfigurasi seluruh database-nya, teman-teman bisa melakukan beberapa settingan untuk keperluan perpustakaan. Itu tahap ketiga ya, atau saya akan demokan. Saya akan membuka website resmi Slims ya di sini. Ini adalah website resmi Slims ya. Teman-teman tinggal buka saja webnya. Nah, di sini ada download now. Teman-teman tinggal download saja di sini. Saya tidak perlu mendemokan lagi cara mendownloadnya ya, karena saya sudah mendownload di sini. Teman-teman bisa mendownload source code-nya yaitu dengan format zip ya. Setelah download, nanti filenya saya di sini sudah memindahkan file hasil downloadan tadi pada htdoc, pada folder SAM htdoc dengan nama folder Slims. Nah, di sini saya akan mengekstrak folder ya dengan nama yang berbeda agar nanti kita gampang mengkonfigurasinya ya. Sorry, ada kesalahan. Kita ekstrak dulu folder ya. Oke. Masih proses mengekstrak, kita tunggu saja sampai selesai.
cukup ya 1 menit lah. Oke, di sini saya sudah mengekstrak file Slims-nya. Sekarang yang perlu kita lakukan setelah mendownload, mengekstrak, kita perlu menjalankan aplikasi web server yaitu SAM yang sudah kita download ya. Untuk menginstal SAM mungkin teman-teman bisa mencari tutorial cara menginstal SAM tersebut. Nah, di sini saya tinggal running saja, saya sudah selesai menginstal ya. Kita lanjut. Sekarang adalah tahap proses konfigurasi Slims ya. Setelah kita download, kita ekstrak. Di sini saya sudah menyimpan Slims pada htdoc ya. Di sini saya beri nama Slims itu dengan nama folder perpustakaan. Nah, sekarang kita akan coba mengakses setelah menjalankan Apache Web Server sama service MySQL pada SAM. Setelah kita jalankan, kita buka Mozilla untuk mengecek aplikasinya sudah berjalan apa belum. Oke. Untuk mengakses aplikasi Slims, teman-teman bisa setelah SAM-nya sudah running, teman-teman bisa mengetikkan pada kolom browser yaitu localhost dengan nama folder yang teman sudah rubah tadi yaitu perpustakaan. Di sini saya menggunakan perpustakaan, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul proses konfigurasi lanjutan ya untuk Slims-nya. Jadi teman-teman dapat melanjutkan dengan menekan tombol get started. Oke, di sini ada peringatan bahwa YAS not installed, biarkan saja karena kita tidak akan menggunakan service YAS ya. Kita next. Setelah itu kita pilih install Slims. Nah, di sini adalah tahap proses pembuatan database yang akan kita gunakan untuk Slims nanti. Karena berhubung database-nya saya sudah pernah buat, saya kasih saja purpose. Di sini untuk database username-nya itu kita pilih saja root karena untuk ininya ya, kita coba tes koneksi. Koneksinya oke. Sekarang kita tinggal next. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan sandi untuk penggunanya nanti ya, untuk admin Slims-nya. Teman-teman bisa memasukkan biar tidak lupa atau gampang, kita isi saja admin. Passwordnya itu admin ya. Oke, kita run the installation. Oke, di sini proses konfigurasi sedang berjalan, kita tunggu saja sampai selesai. Oke. Di sini dikasih peringatan ya, kalau sudah selesai install, folder yang bernama install dihapus untuk alasan keamanan. Sekarang kita pilih saja go to my Slims. Nah, oke, jadi ini adalah halaman pertama yang akan muncul ketika teman-teman sudah berhasil mengkonfigurasi Slims-nya ya. Jadi ini adalah tampilannya. Di sini nanti teman-teman dapat mengubah semua tampilan ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sekarang tahap ketiga sudah selesai. Kita lanjut ke tahap keempat ya. Jadi setelah proses konfigurasi Slims-nya sudah selesai, kita akan lanjut pada tahap proses konfigurasi perangkat jaringan untuk lokalnya. Kita langsung saja, kita tutup dulu aplikasinya. Oke. Pada tutorial kali ini kami menggunakan MikroTik router board dengan seri RB450GX4 ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen menggunakan MikroTik di bawah ini juga bisa, seperti RB750R2 atau R3 bisa.
dan Uplight juga bisa ya. Jadi sekarang saya akan langsung saja mengkonfigurasi Mikrotik ini agar bisa terkoneksi ke WiFi yang nanti WiFi-nya akan menyediakan atau memberikan layanan perpustakaan secara gratis atau offline. Jadi di sini saya sudah terkoneksi ke Mikrotik dengan Winbox ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk mengkonfigurasi Mikrotik menggunakan Winbox ya. Dari segi lebih mudah dan lebih simpel. Di sini saya sudah mereset Mikrotiknya menjadi default, yaitu password admin user admin dengan password tanpa password lah. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk. Pada tahap ini yang perlu kita konfigurasi di sini adalah IP address, lalu bridging port yang akan kita gunakan. Untuk lebih jelasnya ya, saya reset saja konfigurasi Mikrotiknya biar lebih afdol lah. Kita reset dulu. Kita tunggu Mikrotiknya restart. Tunggu sampai bunyi beep yang kedua kali. Oke, sip. Sekarang proses reset Mikrotiknya sudah selesai. Kita coba cek lagi di Winbox. Kita pindahkan portnya karena default port nomor 1 itu bakalan tidak terdeteksi. Oke, di sini kita connect lagi. Nah, setelah sudah connect, kita cek dulu tidak ada default konfigurasi. Poin yang pertama pada Mikrotik adalah kita akan membuat bridging untuk port. Di sini port yang akan kita gunakan pada Mikrotik yaitu port 2 dan 3. Jadi di sini kita kasih bridge purpose saja ya. Bridge purpose kita apply. Oke. Di sini karena port yang akan kita gunakan, karena kita tidak menggunakan koneksi internet, jadi kita akan menggunakan ETH2. Kita apply, kita copy lagi, lalu pilih ETH3, kita apply juga. Kita reconnect dulu. Oke. Di sini kita pilih ETH3, kita apply, kita copy dulu ETH2 lagi, apply, kita oke. Sip. Nah, setelah mengkonfigurasi bridging pada Mikrotik, sekarang tahap lanjutannya adalah kita men-setup IP address pada bridging yang sudah kita buat, yaitu bridge purpose. Di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.1.1/24. Subnetnya kita apply, kita oke. Oke, di sini proses bridging sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi Mikrotik agar mampu memberikan IP otomatis ya, atau DHCP server. Kita langsung pada tab IP DHCP server, kita DHCP setup. Di sini pilih saja bridge purpose, next. List time-nya kita kasih 12 jam biar lama. Kita next. Oke, sekarang setupnya sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat bridging untuk port 2 dan 3. Tahap selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi konfigurasi access point ya, yang akan menyebarkan sinyal WiFi, di mana access point itulah nanti yang akan diakses oleh user untuk terkoneksi ke aplikasi perpustakaan.
Oke, setelah kita konfigurasi mikrotiknya, pada tahap ini proses konfigurasi mikrotik sudah selesai. Kita langsung konfigurasi untuk perangkat akses pointnya atau wifi-nya yang nantinya akan menyebarkan sinyal wifi. Di sini saya disconnect dulu dari wifi yang lain. Saya akan coba terhubung ke TP-Link. Oke, saya sudah terhubung ke TP-Link. Sekarang kita akan mengkonfigurasi TP-Link-nya dengan mengakses IP dari TP-Link yaitu 0.1. Oke, sudah selesai. Kita login sebagai admin. Nah, di sini buat teman-teman, karena kita menggunakan DHCP server pada mikrotik, saya rekomendasi kita quick setup saja. Di sini tinggal next. Kita pilih saja access point, mode access point pada working mode. Nah, di sini saya akan memberikan nama yaitu jendela dunia tanpa kita beri password, tanpa password. Jadi nanti jendela dunia ini akan bersifat open lah, open security. Kita next. Sini kita pilih saja DHCP, server. Kita next. Oke, lalu pada tahap ini pilih reboot. Oke, kita tunggu sampai proses mikrotiknya reboot TP-Link-nya selesai, lalu kita akan mengkoneksikan TP-Link dan mikrotiknya. Jadi port dari TP-Link masuk pada ETH3. Proses rebootnya sudah selesai. Kita tunggu sampai benar-benar 100%. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang kita akan coba terkoneksi ke jaringan jendela dunia yang open. Oke, di sini kita sudah terkoneksi ke jendela dunia. Sekarang proses selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP address untuk PC yang nanti dimana setiap user akan mengakses IP tersebut untuk dapat membuka aplikasi perpustakaan. Di sini kita cek dulu IP yang kita sudah set tadi. IP-nya itu address. Di sini kita menggunakan segmen 1.192.168.1.1. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP address ini ke 192. Oke, kita konfigurasi 192.168.1.2 ya. Kita cancel saja 1.2 atau .3 boleh. Subnet masknya /24, sedangkan default gateway-nya kita biarkan saja atau ke 1.1. Oke, kita close. Oke, setelah tahap konfigurasi pada PC selesai, kita akan lanjut pada proses tahap pencobaan. Tapi sebelum memulai mencoba, kita akan mencoba login pada aplikasi perpustakaan. Di sana kita akan menambahkan sebuah buku yang nantinya bisa dibaca oleh para pengguna dengan format ebook ya. Nah, di sini saya akan mengakses lagi aplikasi Slims-nya dengan localhost/perpus. Oke. Nah, untuk login ke dashboard adminnya, teman-teman bisa mengklik librarian atau kita ganti librarian dengan login. Kita enter. Nah,
di sini nanti teman-teman bisa login dengan admin, terus passwordnya tadi adalah admin. Kita centang remember ya. Oke, kita login. Nah, ini adalah tampilan admin untuk aplikasi perpustakaan. Di sini saya akan mengkonfigurasi beberapa keperluan saja ya, seperti bahasa dan akan menambahkan sebuah buku yang nantinya akan kita coba. Di sini kita bisa mengganti nama adalah Perpustakaan Desa Pintar bisa. Lalu di sini kita bisa ganti dengan ya terserah lah. Setelah itu kita pilih bahasa Indonesia. Di sini kita apply saja. Apply. Oke, sekarang sudah bahasa Indonesia. Pada tahap yang kedua kita akan menambahkan anggota yang nanti hanya anggota yang bisa meminjam buku dari perpustakaan ataupun mendownload ebook dari perpustakaan. Sekarang kita akan menambahkan satu anggota sajalah sebagai contoh. Di sini anggaplah anggota ID-nya itu pakai NIM atau apalah, kita isi saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita lanjut, nama anggota yaitu siapa ini, Pak Ferdinand ya, Ferdinand. Kita pilih tanggal lahir 96. Ini bisa ini saya sembarang saja. Bergabung sejak registrasi kita set secara otomatis. Jenis kelamin laki-laki. Ini teman-teman dapat mengisi form ini ya, bisa memuat foto dengan ukuran 3x4 ataupun dengan langsung menggunakan foto kamera seperti ini. Kita akan coba mengambil gambar dari foto kamera. Oke, kita ambil gambar. Sip. Oke, play, capture. Oke, nah di sini kita akan membuat kata sandi untuk anggota ya. Jadi nanti kata sandinya anggota yang tentukan. Kita isi saja default lah 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 saja biar gampang. 1 2 3 4 5. Oke, simpan. Kita save. Data di sini akan muncul pemberitahuan data anggota sudah disimpan dan gambar sudah di ini ya. Nah, sekarang proses selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah buku pada perpustakaan ini. Oke, kita tambahkan buku baru ya. Nah, di sini kita akan membuat judul. Di sini anggaplah kita beri nama Perpustakaan Desa Pintar. Kita tambah data pengarang. Nama pengarang isi saja foto, nama, itu adalah nama orang, kita sisipkan. Oke, lalu di sini kita kalau ada exemplar kita pilih saja exemplar ya. Ini bebas ya sebenarnya. Kita langsung saja tambahkan subjek atau apalah kata kunci di sini perpustakaan. Tidak ada. Di sini kita pilih desain lah.
Oke, kita sisipkan ke bibliografi. Lalu yang tahap selanjutnya yang paling penting adalah kita bisa menambahkan ebook ya pada ini ya. Judulnya perpustakaan sajalah ya, gampang. Kita pilih berkas yang akan kita lampirkan. Ini adalah ebooknya nanti ya, yang teman-teman bisa baca. Di sini saya sembarang saja ebooknya, tapi unggah sekarang. Oke, sudah berhasil. Lalu setelah berhasil, kita simpan. Oke, nah pada proses ini, proses penambahan anggota, lalu penambahan buku itu sudah selesai ya. Jadi nanti teman-teman untuk proses peminjaman setelah ini akan saya jelaskan bagaimana proses peminjaman buku pada perpustakaan apabila buku tersedia dalam bentuk fisik. Tetapi jika hanya dalam bentuk e-book, tidak perlu lakukan peminjaman, hanya Itulah penjelasan dan juga tutorial dari aplikasi Slims. Dalam part 2 akan dijelaskan lebih detail lagi tentang aplikasi Slims. Di sana nanti akan dijelaskan bagaimana caranya agar teman-teman dapat membaca buku secara offline dan online, dan bagaimana caranya agar teman-teman dapat mengakses dengan mudah tanpa harus menunggu persetujuan admin terlebih dahulu.